Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen yang saya hormati dan rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, izinkan saya untuk melaporkan hasil investigasi penerapan Dapodik di SDN 5 Batu Mekar. Dapodik bukanlah hal yang asing bagi kita semua. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Dapodik ini adalah salah satu sistem pendataan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, di mana hasil pengumpulan data melalui Dapodik ini menjadi dasar diterbitkannya data statistik pendidikan yang memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan. Tujuan dari saya melakukan investigasi terhadap Dapodik ini adalah untuk mengetahui bagaimana mengoperasikannya dan menggunakan aplikasi Dapodik tersebut. Pada aplikasi Dapodik ini, saya akan mengkaji atau melakukan investigasi terhadap bagaimana mengoperasikan dan bagaimana penggunaannya. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi sebelum saya melakukan pengkajian lebih dalam tentang aplikasi Dapodik ini, saya melakukan observasi dulu. Observasi yang saya lakukan adalah berkoordinasi mengkomunikasikan kepada yang mengoperasikan Dapodik ini. Setelah melakukan observasi, barulah saya melakukan pengkajian terhadap bagaimana mengoperasikan dan menggunakan dari aplikasi Dapodik ini. Dan berikut adalah hasil dari investigasi saya. Teknik mengoperasikan aplikasi Dapodik ini ada 4 tahap ya, ada 4 tahap. Yang pertama adalah tahap persiapan, kemudian yang kedua adalah tahap penginstalan ya, tahap penginstalan, dan yang selanjutnya adalah tahap registrasi, dan yang keempat adalah tahap penggunaan. Tahap persiapan yang perlu kita lakukan pada tahap persiapan ini adalah yang pertama, mengecek spesifikasi laptop atau komputer yang kita gunakan. Pada aplikasi Dapodik 2021 ini menggunakan laptop atau komputer yang prosesornya Core i3 ya, memori standar 4 GB, kemudian hard drive-nya kalau menggunakan SSD 120 GB itu minimal, dan 500 GB kalau menggunakan HDD. Kemudian juga di laptop itu harus terinstall perambahan browser ya, seperti Chrome, Mozilla, ataupun yang lain juga bisa. Kemudian selain itu di laptop itu juga harus terpasang atau menggunakan Windows 10. Nah, setelah kita mengecek perlengkapan dari laptop yang kita gunakan, langkah berikutnya adalah kita siapkan kode registrasi dan akun pengguna. Dalam hal ini adalah akun dari operator mungkin yang digunakan. Dan selanjutnya pada tahap persiapan ini adalah mengunduh atau mendownload aplikasi Dapodik. Kemudian yang kedua adalah tahap penginstalan. Dalam menginstal, yang pertama kali kita lakukan adalah klik ganda file installer Dapodik 2021. Jadi kita klik double pada aplikasi yang sudah kita download tadi. Kemudian yang kedua, setelah kita klik double yang ini, maka nanti akan muncul pilihannya, ada lanjut atau batal. Jika kita sudah yakin, maka kita lanjut saja ya, kita klik lanjut. Oke. Kemudian yang ketiga, setelah kita klik lanjut, nanti akan muncul pilihan seperti ini. Nah, kalau sudah setuju, ya klik saja saya setuju untuk melanjutkan ya. Kita klik lanjut ya. Nah, setelah itu kita muncul
pilihan seperti ini, kotak seperti ini ya. Ini kita diminta untuk memilih di mana aplikasi Dapodik itu kita simpan ya. Ya, kita pilih saja di sini. Klik lanjut lagi nih. Jika muncul kotak pilihan seperti ini, maka tinggal klik lanjut. Nah, oke, kita klik lanjut ya. Nah, setelah kita klik lanjut tadi, maka akan muncul seperti ini, gambar seperti ini nih. Ini artinya kita sudah selesai menginstal. Setelah proses penginstalan selesai, maka akan tampil menu registrasi seperti yang ini nih ya. Ini kita masukkan email, kita masuk pakai email, kemudian passwordnya, dan selanjutnya adalah kode registrasinya di sini. Jika sudah, kita klik registrasi. Dan selanjutnya yang keempat adalah tahap penggunaan. Ketika kita akan mulai menggunakan aplikasi Dapodik ini, maka kita klik double pada desktop ya, aplikasi Dapodik ini. Kemudian setelah itu nanti akan muncul pilihan seperti ini. Nah, di sini kita isi email sekolah, kemudian password, dan kita klik masuk. Nah, setelah kita klik masuk, nanti ada beberapa menu yang terlihat dan memiliki fungsi masing-masing ya. Menu-menu tersebut diantaranya ada menu beranda. Menu beranda itu bisa kita lihat seperti ini. Ini adalah tampak dari menu beranda tersebut. Kemudian yang kedua adalah menu sekolah. Nah, ini salah satu menu yang harus diperbaharui data-datanya terkait tentang data-data sekolah tersebut. Nah, ini tampilannya seperti ini, data-data sekolah yang harus diperbaiki kalau memang ada perubahan. Kemudian yang ketiga yang harus diperbaharui adalah data sarana dan prasarana. Nah, pada data ini kita memberikan informasi terkait tentang tanah, bangunan, ruang, maupun buku-buku yang digunakan oleh sekolah itu. Nah, ini tampak sarana dan prasarana yang dimiliki oleh SDN 5 Batu Mekar. Kemudian selanjutnya menu yang harus diperbaharui atau data yang harus diperbaharui, diperbaiki oleh operator itu adalah data terkait tentang guru dan tenaga kependidikan. Seperti ini data-data guru, kemudian data-data tenaga kependidikan. Di sini ada kepala sekolah dan operator. Berikutnya adalah data peserta didik. Ini adalah salah satu data yang harus diperbaharui oleh operator. Harus menyiapkan beberapa berkas ya yang terkait dengan siswa, antara lain yang pertama adalah kartu keluarga, karena dalam kartu keluarga ini kita akan mengambil nik dari anak tersebut maupun data-data yang lain. Kemudian yang kedua kita siapkan adalah data siswa yang tidak lulus atau tidak naik kelas jika ada ya. Selanjutnya terus menyiapkan data tentang siswa yang mutasi. Yang selanjutnya adalah rombongan belajar. Ini juga datanya harus diperbaharui jika ada perubahan. Idealnya sekolah dasar itu memiliki 6 rombel ya, tapi ada juga sekolah yang memiliki lebih dari 6. Dan selanjutnya yang harus diperbaharui adalah data jadwal. Jadi untuk memperbaharui data ini, operator harus menyiapkan SK pembagian tugas mengajar ya, supaya tidak salah dalam menginput jumlah jam mengajar oleh para guru. Pada beranda Dapodik ini juga terdapat beberapa menu. Di antaranya ada menu validasi dan sinkronasi. Nah, sebelum melakukan validasi, alangkah baiknya seorang operator itu berkoordinasi dengan kepala sekolah apakah data yang sudah di-entry itu sudah valid atau tidak, supaya tidak terjadi kesalahan ketika
melakukan sinkronasi. Kemudian menu berikutnya adalah menu tarik data. Menu tarik data ini fungsinya untuk mengambil atau menarik data yang sudah terkirim. Ya, jika kita butuhkan bisa kita tarik datanya seperti ini ya, gambarnya seperti ini ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ada menu pusat unduhan. Nah, pada menu ini kita bisa mendownload beberapa pilihan di sini ya. Apa yang kita butuhkan, kita bisa memilih apa yang ingin kita download yang sudah tersedia pada aplikasi ini. Dan yang berikutnya adalah profil pengguna. Profil pengguna ini adalah profil dari operator sekolah tentunya ya. Nah, ini adalah profil operator saya yang sebelumnya ya. Kemudian yang berikutnya adalah menu pengaturan. Menu pengaturan ini untuk mengatur apa yang kita ingin ubah pada aplikasi ini. Ini tampilan dari menu pengaturan ini. Dan selanjutnya, kelebihan dari Dapodik itu adalah yang pertama, aplikasi Dapodik ini bisa dioperasikan secara offline. Jadi tidak harus ada jaringan internet. Nah, namun ketika kita melakukan sinkronasi, maka di sini harus ada jaringan internet karena proses sinkronasinya secara online ya. Secara online. Kemudian yang kedua adalah kelebihan dari Dapodik itu mempercepat dan mempermudah penyampaian laporan ke pemerintah daerah maupun ke pemerintah pusat. Karena penyampaian laporannya secara online tadi, jadi mudah, secara cepat bisa diakses oleh pemerintah data yang kita kirim tadi. Kelebihannya yang ketiga adalah Dapodik ini terus mengalami pembaharuan dan perbaikan sesuai dengan kebutuhan ya. Selanjutnya adalah kekurangan atau kelemahan Dapodik. Dapodik ini memiliki kelemahan harus diperbaharui setiap semester atau setiap. Kemudian kekurangan yang berikutnya, Dapodik 2021 ini belum mengakomodir tentang pembelajaran untuk sekolah maupun guru penggerak untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Jadi kesimpulan dari laporan saya adalah yang pertama, Dapodik itu adalah salah satu sistem dandaan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Kemudian teknik pengoperasian Dapodik ini dimulai dari tahap persiapan, tahap penginstalan, tahap registrasi, dan tahap penggunaan. Nah, dalam tahap penggunaan ini ada beberapa data yang harus diperbaharui, diantaranya adalah data tentang sekolah, data peserta didik, data GTK, Sarpras, jadwal, dan rombongan belajar. Berikutnya adalah Dapodik itu memiliki kelebihan dan kekurangan yang terus mengalami perbaharuan dan perbaikan sesuai dengan kebutuhan. Demikian hasil laporan investigasi saya terhadap penggunaan Dapodik di SDN 5 Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.